Hati-hati, jangan terjebak dengan apa yang tampak oleh mata lahiriahmu, karena apa yang akan kita bahas kali ini mungkin akan membuat telingamu panas dan akalmu bergejolak hebat, seolah-olah ini adalah sebuah kesesatan yang nyata, padahal di baliknya tersembunyi samudera makrifat yang sangat dalam. Ada seorang lelaki yang dianggap telah meninggalkan syariat, dituduh gila karena ucapannya yang nyeleneh, dan dikucilkan oleh penduduk kampung karena ia tidak lagi terlihat di barisan sholat berjamaah. Namun tahukah kalian bahwa di saat orang-orang melihatnya sedang duduk termenung di bawah pohon tua itu, ia sebenarnya sedang tenggelam dalam sebuah perjalanan mikraj ruhani yang tidak bisa dijangkau oleh logika manusia biasa. Ia dituduh telah menyekutukan Sang Pencipta, namun sejatinya ia sedang mematikan dirinya sendiri agar yang hidup hanyalah Sang Maha Hidup itu sendiri. Selamat datang dalam sebuah kajian tingkat tinggi tentang Manunggaling Rasa, sebuah rahasia besar bagi mereka yang sudah lelah mencari Allah di luar dirinya dan mulai menyadari bahwa Sang Kekasih selama ini bersemayam di dalam relung jantungnya yang paling dalam. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam samudera rahasia ini, mari kita jalin silaturahmi ruhani di antara kita. Tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian sedang menyimak kajian ini, agar kita saling mengenal dalam satu frekuensi keimanan. Dan jangan lupa, mari kita basahi lisan dan hati kita dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Silakan tulis sholawat terbaik kalian di komentar. Semoga dengan wasilah sholawat tersebut, Allah melimpahkan kesehatan yang paripurna, ketenangan jiwa, dan melancarkan segala pintu rizki kalian dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya Robbal Alamin. Kisah ini kita mulai dari sebuah kegaduhan di sebuah desa yang kental dengan aturan hukum agama secara tekstual. Di sana, hiduplah seorang pencari kebenaran yang sering disebut sebagai orang aneh. Ia seringkali mengucapkan kalimat-kalimat yang bagi orang awam terdengar sangat berani dan menantang maut. Suatu hari, ia berdiri di tengah pasar dan berteriak bahwa di dalam jubahnya tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Sontak saja, orang-orang marah, para pemuka agama menudingnya telah murtad, dan massa mulai mengepungnya dengan kemarahan yang meluap-luap. Namun, lihatlah wajah lelaki itu, tidak ada setitik pun rasa takut atau gentar, wajahnya justru memancarkan ketenangan yang sangat dalam, seolah-olah caci maki manusia hanyalah debu yang lewat di depan matanya. Inilah awal dari ilmu tasawuf tingkat tinggi, di mana seseorang sudah tidak lagi melihat makhluk, karena pandangannya sudah tertutup oleh keagungan Sang Khalid. Inilah yang disebut dengan makam fana, sebuah keadaan di mana ego manusiawi telah hancur lebur, menyisakan kekosongan yang kemudian diisi penuh oleh cahaya ketuhanan. Banyak orang menyangka bahwa ilmu Manunggaling Rasa adalah sebuah ajaran untuk menjadi Tuhan, padahal itu adalah kesalahpahaman yang sangat fatal. Manunggaling Rasa bukanlah zat manusia yang bersatu dengan zat Allah, karena zat Allah tidak mungkin bisa dicampur dengan apapun yang bersifat baru atau makhluk. Manunggaling Rasa adalah bersatunya kehendak hamba dengan kehendak Tuhannya. Ketika seorang hamba sudah mencapai titik ini, maka matanya adalah mata Allah saat melihat, telinganya adalah telinga Allah saat mendengar, dan tangannya adalah tangan Allah saat bergerak. Ia tidak lagi memiliki keinginan pribadi, karena keinginannya sudah larut dalam skenario besar Sang Maha Pencipta. Bayangkan betapa indahnya hidup seseorang yang sudah tidak lagi memiliki beban, karena ia sadar bahwa dirinya hanyalah wayang yang sedang digerakkan oleh Sang Dalang sejati. Ia tidak lagi mengeluh tentang kemiskinan, ia tidak lagi sombong karena kekayaan, karena baginya, semua itu hanyalah permainan warna di atas kanvas kehidupan yang aslinya adalah putih bersih. Dalam kajian ilmu tasawuf yang sangat dalam ini, kita diajak untuk menyelami apa yang disebut dengan rasa. Rasa atau rasa di sini bukanlah rasa lidah saat mengecap makanan, bukan pula rasa kulit saat disentuh, melainkan sebuah sensor ruhani yang terletak di dalam lubuk hati yang paling rahasia, yang disebut dengan sir. Untuk mencapai Manunggaling Rasa, seseorang harus melewati gerbang kematian sebelum mati yang sesungguhnya. Ia harus membunuh nafsu amarahnya, ia harus menanggalkan jubah kesombongan ilmunya, dan ia harus berani melepaskan segala keterikatan duniawi yang selama ini membelenggu jiwanya.
Orang-orang di pasar itu melihat si lelaki sebagai ancaman, padahal si lelaki itu justru sedang menawarkan cermin kepada mereka. Cermin yang menunjukkan bahwa selama ini mereka hanya menyembah nama, bukan menyembah yang memiliki nama. Mereka hanya sibuk dengan bungkus, namun lupa akan isinya. Mereka sibuk dengan gerakan ruku dan sujud, namun hati mereka masih sujud kepada harta, tahta, dan penilaian sesama manusia. Mengapa pembahasan ini dianggap kontroversial? Karena ia meruntuhkan berhala-berhala halus yang ada di dalam hati kita. Manunggaling Rasa menuntut kita untuk mengakui bahwa kita ini sebenarnya tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Kita ini seperti bayangan di dalam cermin, apakah bayangan itu bisa bergerak sendiri tanpa ada yang berdiri di depan cermin? Tentu tidak. Maka, ketika seseorang sudah merasakan manunggaling Rasa, ia akan melihat bahwa setiap gerak-gerik alam semesta, setiap helai daun yang jatuh, dan setiap detak jantung manusia adalah bukti nyata dari kehadiran Allah yang tidak pernah terputus sedetik pun. Kontroversi muncul ketika bahasa lisan mencoba menjelaskan pengalaman ruhani yang tidak terbatas. Itulah sebabnya para wali seringkali menggunakan bahasa kiasan, karena jika mereka menggunakan bahasa langsung, maka akal manusia yang terbatas ini akan pecah dan menuduhnya sebagai sebuah kegilaan. Padahal, kegilaan yang paling nyata adalah ketika manusia merasa dirinya berkuasa, merasa dirinya pintar, dan merasa dirinya memiliki sesuatu, sementara ia lupa bahwa nafas yang ia hirup pun adalah pinjaman yang bisa ditarik kapan saja oleh Allah. Mari kita renungkan perlahan, di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin kacau ini, di mana orang saling sikut demi jabatan dan harta, ilmu manunggaling Rasa hadir sebagai penyejuk bagi jiwa yang dahaga. Ia mengajarkan kita untuk kembali ke titik nol, kembali ke fitrah asal kita di mana tidak ada sekat antara hamba dan Sang Pencipta dalam hal rasa. Ketika rasa sudah manunggal, maka tidak ada lagi rasa khawatir akan hari esok, tidak ada lagi rasa sedih atas masa lalu. Yang ada hanyalah waktu sekarang, di mana hamba sedang asyik masyuk berduaan dengan Tuhannya dalam setiap nafas yang keluar dan masuk. Inilah puncak dari perjalanan seorang salik, seorang pencari Tuhan, yang tidak lagi mencari surga dan tidak lagi takut neraka, karena baginya, keridhaan Allah dan kedekatan dengannya adalah surga yang paling tinggi, dan kejauhan darinya adalah neraka yang paling pedih. Kajian bagian pertama ini barulah sebuah pembukaan, sebuah ketukan pintu di gerbang kesadaran kalian. Masih ada rahasia yang lebih dalam lagi tentang bagaimana proses peleburan itu terjadi dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan nyata kita sehari-hari, agar kita tidak hanya menjadi orang yang pintar bicara agama, tapi menjadi orang yang benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam setiap tarikan nafas kita. Tetaplah bersama saya, karena di bagian kedua nanti, kita akan mengupas lebih tajam tentang teknik rahasia mematikan diri agar ruhani kita bisa bangkit dan menyaksikan keindahan Sang Maha Cahaya secara langsung tanpa penghalang. Mari kita menyelam lebih dalam lagi ke dalam samudera yang semakin gelap namun penuh dengan cahaya ini, sebuah wilayah di mana logika manusia seringkali terhenti dan hanya rasa yang mampu berbicara. Karena disinilah letak puncak ujian bagi setiap pencari kebenaran yang ingin menemukan hakikat dirinya yang sejati. Di bagian kedua ini, kita akan mulai membedah apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena lelaki yang dianggap gila di tengah pasar tadi, sebuah rahasia yang mungkin akan membuat jantung kalian berdegup lebih kencang karena kita akan membicarakan tentang kematian yang tidak melibatkan kain kafan dan liang lahat, melainkan kematian ego yang selama ini kita tuhankan tanpa sadar. Banyak orang yang mengaku beriman namun sebenarnya mereka masih terpenjara dalam penjara diri mereka sendiri. Mereka merasa bahwa merekalah yang bekerja, merekalah yang memberi nafkah, dan merekalah yang memiliki segalanya, padahal semua itu adalah hijab atau penghalang yang sangat tebal antara hamba dan Allah. Ilmu manunggaling Rasa menuntut kita untuk meruntuhkan tembok-tembok keakuan itu sampai benar-benar rata dengan tanah. Karena selama masih ada kata aku di dalam hatimu, maka tidak akan pernah ada tempat bagi Allah untuk bertajalli atau menampakkan keagungannya secara utuh di dalam relung jiwamu yang paling dalam.
Bayangkan lelaki yang sedang dikepung masa tadi, ia bukan sedang berakting atau mencari perhatian. Namun ia sedang berada dalam kondisi yang disebut dengan jadzab, sebuah tarikan ruhani yang sangat kuat dari Sang Maha Pencipta sehingga akal basyariahnya lumpuh seketika. Bagi orang awam yang hanya melihat dengan mata kepala, ucapan aku adalah kebenaran terdengar seperti kesombongan yang paling nyata. Namun bagi mereka yang sudah terbuka mata batinnya, itu adalah sebuah pengakuan kejujuran yang paling murni, karena saat itu sang lelaki sudah tidak lagi merasakan keberadaan dirinya sendiri. Inilah yang dalam hazanah tasawuf disebut dengan makam al-fana, sebuah keadaan di mana seluruh sifat-sifat kemanusiaan luluh lantah dan yang tersisa hanyalah sifat-sifat ketuhanan yang memancar keluar. Masyarakat marah karena mereka menggunakan timbangan syariat lahiriah untuk mengukur kedalaman samudera makrifat. Padahal syariat dan hakikat adalah laksana kulit dan isi dari sebuah buah kelapa yang tidak bisa dipisahkan namun memiliki fungsi yang sangat berbeda. Tanpa kulit, isi akan busuk, namun jika hanya berhenti pada kulit, kalian tidak akan pernah merasakan manisnya air kelapa dan gurihnya daging kelapa yang sesungguhnya. Kontroversi Manunggaling Rasa sebenarnya bersumber dari ketidakmampuan bahasa manusia untuk menerangkan pengalaman yang bersifat metafisika. Sebab ketika seseorang sudah sampai pada titik puncak rasa, ia akan menemukan bahwa semua kata-kata menjadi tidak berarti lagi. Bagaimana mungkin kamu bisa menjelaskan rasa manisnya madu kepada orang yang belum pernah mencicipinya seumur hidup? Seberapa banyak pun kata yang kamu gunakan, ia tetap tidak akan paham sampai ia sendiri yang menjilat madu itu. Begitu pula dengan ilmu tingkat tinggi ini, ia bukan untuk didiskusikan di meja debat yang penuh dengan amarah dan ego, melainkan untuk dirasakan dalam keheningan malam saat semua mata tertidur dan hanya ada engkau dan Allah dalam sebuah dialog tanpa kata. Disinilah letak inspirasi yang luar biasa, bahwa ternyata keberadaan kita di dunia ini hanyalah sebagai sarana bagi Allah untuk melihat dirinya sendiri melalui cermin makhluknya, sehingga ketika cermin itu sudah bersih dari debu-debu dosa dan kotoran duniawi, maka yang nampak di dalam cermin itu bukan lagi wajah kita yang fana, melainkan cahaya Allah yang maha abadi. Dalam perjalanan menuju puncak Manunggaling Rasa ini, kita harus melewati sebuah proses yang sangat menyakitkan bagi nafsu, yaitu proses pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs yang luar biasa beratnya. Kita harus berani menghadapi iblis-iblis yang ada di dalam diri kita sendiri, berupa rasa ingin dipuji, rasa takut akan kemiskinan, dan rasa bangga atas amal ibadah yang kita lakukan. Ketahuilah bahwa merasa diri suci adalah sebuah najis besar dalam dunia tasawuf, dan merasa diri dekat dengan Allah seringkali justru menjadi penghalang yang paling jauh. Lelaki yang dianggap sesat itu sebenarnya sudah menyelesaikan urusannya dengan dunia, ia sudah tidak lagi peduli apakah ia akan dibunuh atau dipuja. Karena baginya mati adalah sebuah pintu pertemuan yang sudah sangat ia rindukan. Ia sudah mati sebelum mati, artinya keinginannya sudah mati, ambisinya sudah mati, dan rasa takutnya kepada makhluk sudah habis tak tersisa. Inilah yang disebut dengan kebebasan yang hakiki, di mana seseorang tidak lagi bisa diperbudak oleh siapapun dan apapun selain oleh Allah semata. Kenapa pembahasan ini harus kita dengarkan dengan hati yang lapang? Karena seringkali kita terjebak dalam rutinitas agama yang hampa, kita sholat namun pikiran kita melayang ke pasar, kita berzikir namun hati kita menghitung keuntungan dagang, dan kita bersedekah namun mata kita mencari pengakuan manusia. Ilmu Manunggaling Rasa hadir untuk menampar kesadaran kita bahwa sejatinya kita belum benar-benar beribadah jika hati kita belum menyatu dengan rasa kehadiran Allah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, apakah kita benar-benar merasakan bahwa Allah Maha Besar dan diri kita ini lebih kecil daripada sebutir debu di padang pasir yang luas? Ataukah ucapan itu hanya sekadar gerak bibir yang tanpa makna? Disinilah letak kedalaman ilmu ini. Ia mengajak kita untuk tidak lagi menjadi orang yang munafik di hadapan Tuhan. Ia menuntut kejujuran total bahwa jika kita memang mengaku sebagai hamba, maka seharusnya kita tidak lagi memiliki hak atas hidup kita sendiri, karena semuanya adalah milik Sang Majikan Agung. Sekarang, coba kalian amati ke dalam diri kalian masing-masing,
Siapakah yang sebenarnya sedang mendengarkan suara ini? Siapakah yang sedang menggerakkan jantung kalian tanpa pernah kalian perintah? Siapakah yang mengatur peredaran darah kalian saat kalian sedang terlelap tidur? Jika kalian jujur, kalian akan menemukan bahwa ada sebuah kekuatan besar yang sedang bekerja di dalam diri kalian yang bukan berasal dari kehendak kalian sendiri. Inilah rahasia manunggaling rasa yang paling mendasar, menyadari bahwa hidup kita ini hanyalah sebuah titipan dan kita sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Kontroversi yang terjadi di masyarakat seringkali muncul karena ada orang-orang yang mencoba mengajarkan ilmu ini secara instan tanpa melalui bimbingan guru yang mursyid atau tanpa dasar syariat yang kokoh, sehingga yang terjadi bukanlah penyatuan rasa dengan Allah, melainkan penyatuan ego dengan bisikan setan yang merasa dirinya sudah menjadi Tuhan. Itulah sebabnya ilmu ini disebut ilmu tingkat tinggi, karena ia laksana pedang bermata dua yang jika salah memegangnya akan melukai diri sendiri. Namun jika benar dalam menggunakannya, ia akan memutus semua belenggu penderitaan jiwa. Lelaki di pasar itu terus tertawa meskipun ludah dan caci maki menghujani tubuhnya. Ia tertawa bukan karena ia gila, tapi karena ia melihat betapa lucunya manusia-manusia yang sedang marah itu. Ia melihat bahwa orang-orang itu sedang marah kepada Allah yang sedang bermanifestasi dalam dirinya, sementara mereka sendiri tidak sadar bahwa tenaga yang mereka gunakan untuk marah juga berasal dari Allah. Inilah puncak komedi kehidupan bagi para wali, melihat bagaimana makhluk sibuk bertengkar tentang Sang Pencipta menggunakan nafas yang dipinjamkan oleh Sang Pencipta itu sendiri. Manunggaling rasa memberikan kita perspektif yang sangat tenang dalam menghadapi badai kehidupan. Karena bagi mereka yang sudah sampai di titik ini, tidak ada lagi perbedaan antara ujian dan nikmat, keduanya adalah surat cinta dari Sang Kekasih yang harus diterima dengan penuh rasa syukur. Jika kita dipuji, itu adalah Allah yang sedang menutup aib kita. Dan jika kita dihina, itu adalah Allah yang sedang menghancurkan kesombongan kita. Semuanya indah, semuanya penuh makna, dan semuanya menuju ke satu titik yang sama, yaitu kembali kepada jati diri yang suci. Pembahasan di bagian kedua ini mungkin terasa sangat berat dan menekan ego kita, namun inilah jalan satu-satunya jika kita ingin naik kelas dari sekadar orang yang tahu agama menjadi orang yang merasakan agama. Kita harus berani menelanjangi kepalsuan diri kita sendiri dan mengakui bahwa selama ini kita mungkin hanya menyembah bayangan kita sendiri. Mari kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi, karena setelah ini, di bagian ketiga atau bagian penutup, kita akan masuk ke dalam inti dari inti, yaitu bagaimana cara mempraktikkan manunggaling rasa dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, tanpa harus menjadi orang gila di pasar. Kita akan membahas tentang bagaimana seorang pedagang bisa tetap manunggal dengan Allah di tengah transaksi, bagaimana seorang pemimpin bisa tetap fana di tengah kekuasaan, dan bagaimana kita semua bisa mencapai kebahagiaan sejati yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Tetaplah fokus dan jaga rasa kalian, karena sebentar lagi tabir terakhir akan segera terbuka dan kalian akan melihat sebuah realitas yang selama ini mungkin tersembunyi tepat di depan mata kalian sendiri. Siapkan diri kalian untuk puncak kejutan ruhani yang sesungguhnya di bagian penutup nanti, karena di sanalah jawaban dari segala pertanyaan hidup kalian selama ini akan ditemukan secara tuntas. Kini kita sampai pada gerbang terakhir, puncak dari segala puncak, di mana tabir yang selama ini menutupi pandangan kita akan disingkap secara paksa oleh kebenaran yang tidak bisa lagi dibantah oleh logika. Jika di bagian pertama kita berbicara tentang kegaduhan di pasar, dan di bagian kedua kita membedah tentang kematian ego, maka di bagian ketiga ini kita akan menyaksikan sebuah rahasia yang paling ditakuti oleh mereka yang masih mencintai dunia, namun sangat dirindukan oleh para pencinta sejati. Lelaki yang dianggap gila dan sesat itu, ketika pedang Algojo sudah berada di lehernya, ia justru tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Ia membisikkan sesuatu yang membuat Algojo itu gemetar hebat hingga pedangnya jatuh ke tanah. Ia berkata bahwa tidak ada yang membunuh dan tidak ada yang dibunuh, karena di dalam setiap gerak dan diam ini hanya ada satu kehendak yang sedang bermain. Inilah manunggaling rasa yang sesungguhnya.
Sebuah kesadaran kosmik di mana seseorang sudah tidak lagi melihat adanya perpisahan antara Sang Pencipta dan ciptaannya dalam ranah rasa dan cahaya. Ini bukan tentang menyamakan zat manusia dengan zat Allah, melainkan tentang pengakuan bahwa tanpa nafas darinya, kita hanyalah seonggok daging yang busuk dan tidak bermakna sama sekali. Inspirasi terbesar dari ilmu tasawuf tingkat tinggi ini adalah bahwa kehidupan kita ini sebenarnya adalah sebuah tarian ruhani yang sangat indah. Bayangkan jika kalian selama ini merasa memikul beban gunung yang sangat berat, lalu tiba-tiba kalian menyadari bahwa gunung itu sebenarnya tidak ada, dan beban itu hanyalah ilusi dari pikiran kalian yang merasa memiliki. Ketika seseorang sudah mencapai titik manunggaling rasa, ia akan hidup dengan sangat ringan, seringan kapas yang terbang terbawa angin. Ia tidak lagi pusing dengan apa kata orang, karena telinganya sudah lebih dulu mendengar bisikan kasih sayang dari Allah. Ia tidak lagi takut akan masa depan, karena ia tahu bahwa yang mengatur hari esok adalah zat yang sama yang telah memberinya nafas hari ini. Inilah puncak kedamaian yang disebut dengan itminanul qalbi, ketenangan hati yang tidak bisa digoyahkan oleh badai ekonomi, huru-hara politik, atau musibah apapun, karena ia sudah berlabuh di dermaga keabadian sebelum ia benar-benar meninggalkan dunia ini. Kontroversi yang sering meledak di permukaan sebenarnya hanyalah riak kecil di permukaan samudera, sementara di kedalamannya, semuanya tenang dan hening. Banyak orang terjebak pada istilah manunggaling kawulo Gusti atau manunggaling rasa lalu menganggapnya sebagai ajaran sesat tanpa mau menyelami apa yang sebenarnya dirasakan oleh para pelakunya. Padahal, jika kita jujur pada kitab suci, bukankah Allah sudah berfirman bahwa Dia lebih dekat dari urat leher kita sendiri? Jika Dia sedekat itu, lalu mengapa kita masih sibuk mencarinya di tempat yang jauh? Mengapa kita masih merasa ada jarak yang memisahkan? Jarak itu bernama ego, jarak itu bernama keakuan. Manunggaling rasa adalah proses menghapus jarak itu dengan cara membakar habis rasa aku di dalam api cinta ketuhanan yang membara. Ketika aku sudah habis, maka yang ada hanyalah Dia. Seperti setetes air yang jatuh ke samudera, ia tidak lagi bisa disebut sebagai tetesan air. Ia sudah menjadi samudera itu sendiri secara rasa, meskipun zatnya tetaplah air yang terbatas. Bagaimana cara kita mempraktikkan ilmu tingkat tinggi ini dalam kehidupan nyata tanpa harus menjadi aneh di mata masyarakat? Inilah intisari yang harus kalian simpan baik-baik di dalam jantung kalian. Kalian tidak perlu meninggalkan pekerjaan kalian, kalian tidak perlu pergi ke hutan atau gua untuk bertapa. Kalian cukup tetap berada di pasar, tetap berada di kantor, tetap berada di rumah sebagai orang tua atau anak, namun hati kalian jangan pernah sedetik pun lepas dari rasa kehadiran Allah. Saat tangan kalian mengetik di komputer, rasakan bahwa itu adalah tenaga dari Allah. Saat kalian memberi makan anak-anak kalian, rasakan bahwa itu adalah kasih sayang Allah yang sedang mengalir melalui perantara tangan kalian. Inilah yang disebut dengan menyepi di tengah keramaian, atau dalam bahasa Jawa sering disebut sebagai tapa mameas. Fisikmu bekerja keras di dunia, namun ruhmu sedang bersujud di singgasana arsinya. Jika kalian sudah bisa melakukan ini, maka setiap pekerjaan kalian akan berubah menjadi ibadah, setiap lelah kalian akan menjadi lillah, dan setiap nafas kalian akan menjadi zikir yang tidak putus-putus. Mari kita kembali ke lelaki di pasar tadi sebagai penutup cerita yang penuh makna ini. Pada akhirnya, lelaki itu tidak dibunuh. Ia justru dilepaskan karena orang-orang menyadari bahwa menyerang lelaki itu sama saja dengan menyerang bayangan di air. Kalian tidak akan pernah bisa melukainya karena ia sudah tidak ada di sana. Ia sudah fana, ia sudah menyatu dalam kehendak agung. Inilah kemenangan sejati seorang manusia, yaitu ketika ia berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Ilmu manunggaling rasa mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang penuh dengan kasih sayang, karena saat kita melihat orang lain, kita tidak lagi melihat perbedaan suku, ras, atau agama, melainkan kita melihat cahaya Allah yang juga bersemayam di dalam diri mereka. Kita tidak akan sanggup membenci, kita tidak akan sanggup menyakiti,
karena kita sadar bahwa menyakiti makhluk sama saja dengan menyakiti Sang Pencipta. Inilah inspirasi tasawuf yang bisa merubah dunia menjadi tempat yang jauh lebih indah dan damai. Pembahasan kita yang sepanjang 15.000 karakter ini hanyalah sebuah upaya kecil untuk menggambarkan sesuatu yang sebenarnya tidak tergambarkan. Namun saya berharap, getaran dari setiap kata yang saya ucapkan bisa menembus dinding-dinding keras di hati kalian dan merubahnya menjadi tanah yang subur untuk tumbuhnya benih makrifat. Janganlah menjadi orang yang hanya pintar berteori tentang Tuhan, tapi jadilah orang yang benar-benar merasakan Tuhan. Sebab, agama tanpa rasa hanyalah sebuah organisasi, dan ibadah tanpa rasa hanyalah sebuah senam fisik yang melelahkan. Carilah guru yang bisa membimbing rasa kalian, carilah lingkungan yang bisa menjaga frekuensi keimanan kalian, dan yang paling penting, mintalah langsung kepada Allah agar Dia sendiri yang menuntun ruh kalian menuju puncak manunggaling rasa ini. Sebagai penutup dari rangkaian 3 bagian kajian tingkat tinggi ini, mari kita tundukkan kepala sejenak. Rasakan detak jantung kalian, rasakan nafas yang masuk dan keluar. Itulah tanda bahwa Allah sedang berbicara kepada kalian saat ini juga. Jangan pernah merasa sendirian, karena Dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak dengan penuh kesabaran dari awal hingga puncak pembahasan ini. Semoga setiap detik waktu yang kalian luangkan untuk mendengarkan kajian ini dibalas oleh Allah dengan pembukaan hijab-hijab gaib yang selama ini menutupi kebahagiaan sejati kalian. Saya berdoa agar kita semua dikumpulkan dalam satu rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah, baik di dunia maupun di akhirat nanti.